Apa sih hubungannya ya? Inner child dengan interior design. Oke, lalu next. Tadi warna. Sekarang apa sih yang harus diperhatikan di kamar anak gitu ya Mas Ito? Tok ngobrol Art Yux. Saya akan memulai acara talk show kami, Art Talk, yang diadakan secara joint session, yaitu Artgrass, Kulit Batu, dan Studio. Tema yang akan kita hadirkan malam ini adalah Playfulness by Design. Reinvent your inner child to improve well-being. Nah, ini teman-teman di sini mungkin yang nggak tahu artinya inner child ya. Inner child itu adalah sesuatu pengalaman kita waktu masa kecil sebelum puber ya. Ya Pak Denny ya? Sebelum puber, itu yang kita alami waktu masa kecil. Kita bermain dengan teman-teman kita, ya kan? Entah itu main ayunan, mau main sliding, ya kan? Itu yang membekas di memori kita, tapi terkadang itu tertanam di bawah alam sadar kita. Kita tanpa sadari itu melekat masih pada diri kita di saat kita beranjak dewasa. Dan kita harus mencari itu inner child itu. Karena di saat kita hidup ini, di saat kita paling bahagia itu adalah waktu kita masih kecil. Betul nggak? Nah, ya kan? Kenapa? Karena waktu kita kecil nggak ada yang namanya angsuran, nggak ada yang namanya masalah percintaan, masalah keluarga, nggak ada semua itu. Inner child itu hanya it's all about explore. Ya kan? Main terus main, makan, tidur, nggak ada yang perlu dipikirin. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya ingin mengundang tamu saya yang pertama, yaitu Ibu Intan Pradipta dari Artgrass. Silakan maju ke depan. Ya, baik. Untuk selanjutnya, Artgrass karena berdiri dari tahun 2013, kita punya 8 tipe jenis rumput. Rumput-rumputannya ada 8 tipe sendiri dan memiliki garansi 3 tahun dan 5 tahun. Untuk lifetime-nya sendiri lebih tinggi daripada itu, jadi bisa sampai 5 tahun, bisa sampai 15 tahun, tergantung ya. Tergantung penempatannya di mana, perawatannya bagaimana, seperti itu. Jadi, tanaman sintetis hanya Artgrass sejauh ini yang punya garansi resmi. Bisa diganti 100% total diganti kalau misalnya terjadi masalah dalam masa garansinya. Ada garansi untuk Artgrass-nya sendiri 3 tahun dan 5 tahun loh. Itu kayak sudah sampai bosan banget gitu kan. Nah, Art Verticalnya sendiri garansi 2 tahun dan Artgrass-nya 1 tahun. Dan kita juga punya fitur-fitur unik nih yang nggak dimiliki sama teman-teman lainnya ya. Jadi untuk Artgrass-nya sendiri punya teknologi namanya stand up. Jadi teman-teman, Artgrass ini kita persiapkan untuk speknya outdoor ya. Jadi ditaruhnya di luar ruangan. Ketika di luar ruangan itu ketemunya panas, ketemunya hujan gitu kan. Nah, ketika dia ketemu panas dalam suhu tertentu, dalam jangka waktu tertentu, dia bisa berdiri. Jadi kayak rumput aslinya ini kan tidur nih, tapi kalau dipanasin dia bisa berdiri. Kayak modelan Putri Malu gitu lah, seperti itu. Nah, kita juga ada teknologi pull guard, jadi anti tarik. Jadi dilipat seperti ini, ditarik-tarik. Jadi kalau misalnya ini ditarik terus bisa rontok, bisa yang bisa ngerontokin ini dapat GoPay deh, coba aja. Jadi bisa dites gitu, toko-toko kalau mereknya Artgrass ditarik gitu, terus dia rontok, di videoin aja, kirim ke kita, nanti kita kirimin rewardnya kalau bisa ngerontokin ini rumput seperti itu. Yang asli aja kalau ditarik rontok, iya. Rambut. Bisa rambut. Tapi ini enggak sih, ada teknologi pull guard-nya. Nah, kita juga punya teknologi UV Abrade. Nah, UV Abrade ini yang nantinya ada garansinya. Jadi sudah ada UV proteksinya, jadi ada garansi warnanya. Ketika dia punya masalah dengan warna, di masa garansi kita ganti 100%. Oke, nanti kalau ada apa-apa, butuh tanya-tanya, ini nomor saya, boleh dicatat, 24 jam konsultasi bisa. Baik, ya silakan dicatat. Terima kasih waktunya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Bu Intan, sedikit ngebut ya Bu ya, karena kita ketinggalan banyak waktu. Oke, untuk speaker kita yang kedua yaitu Ibu Rina Rusdiana dari Kulit Batu. Ini juga rekan spesial
ranselnya. Ini totalitas banget nih Bu Rina. Aku peta. Totalitas banget nih Bu Rina. Jadi Saya bawa kagum. peta. Nah, Saya ada temennya akhirnya. Iya. Saya jadi nggak kelihatan cowboy sendiri. Mari kita gila bareng. Ya, Baik. silakan. Ini ceritanya peta, ceritanya Dora di Explorer. Tapi ini batu alam asli ya kan. Oke Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Udah menjelang siang. Saya tidak tahu ini malam apa siang. Oke. Terima kasih atas waktunya. Udah gitu udah sempat kesini. Saya mulai. Jadi ada yang sudah tahu mengenai kulit batu? Baru satu yang tahu, dua. Oke. Jadi kulit batu adalah lembaran batu tipis setipis ini yang bisa ditekuk dan bisa diremukir. Jadi kalau kavero untuk taruh di kitchen bisa banget nih Kak. Baik, kulit batu sendiri sudah ada dari tahun 2014. Kita tahun ini sudah 8 tahun lebih karena waktu itu di bulan Juni kita mulai. Dan kita aktif di beberapa pameran, terus asosiasi-asosiasi dan ya selalu berkolaborasi di tahun 2002 sama Artgras ya Pak ya di berbagai Terima kasih. acara, berbagai event. Next Pak Santo. Ya, visi misinya adalah kita adalah pionir untuk batu tipis seperti ini dan seperti hal yang lain kita itu memberikan semua produk itu pasti memberikan yang terbaik. Begitu juga dengan kulit batu. Dan ini bisa kita lewatkan karena kita sudah run out of time. Next. Next. Nah ini pasti eye-catching banget. Ini ada di Renaissance. Ini adalah batu tipis di model seperti ini di Hotel Renaissance Uluwatu. Prosesnya sesimpel ini. Medianya itu triplek dan MDF. Dan kulit batu zero waste. Maksudnya batunya itu sisa potongan yang tadi itu bisa dijadikan kreativitas seperti ini. Dan kalau utuh kita buyback dengan harga yang sama. Jadi kalau misalkan di project belinya kelebihan kita beli balik dengan harga yang sama. Gitu. Next. Ya. Terima kasih demikian presentasi dari kulit batu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Ibu. Selamat Terima kasih sudah memberikan materi produk knowledge-nya pada kami semua. Nah, saya akan masuk ke topik utama malam ini yaitu playfulness by design, reinvent your inner child to improve well-being. Jadi bagaimana kita dalam mendesainkan suatu project kita itu dengan berkaitan dengan inner child daripada customer-nya atau daripada inner child kita. Segera saya ingin memanggil ke Mas Muhammad Hamzah dari Studio untuk segera hadir ke panggung. Welcome, Mas Hamzah. Oke. Terima kasih Pak Steven. Sama-sama Mas Hamzah. Ini kita mulai langsung atau Perkenalan diri. Oh ya, dulu ya kan biografinya mungkin. boleh? Oke, boleh di next aja. Ya, selamat malam rekan-rekan semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Perkenalkan saya Muhammad Hamzah. Saya interior design dan sebelah itu proyek-proyek yang pernah saya kerjakan. Jadi di sini saya ingin bahas kaitannya inner child dengan desain ya teman-teman semua ya. Gitu. Tapi lebih ke pengembangan anaknya lah ya gitu dalam desain interior. Bisa next? Oke, apa sih hubungannya ya? Inner child dengan interior design. Nah di sini saya ambil tadi kasusnya adalah kids room. Nah sebelum kita ngomongin interiornya, ada baiknya kita lebih mengenal dulu inner child itu apa sih sebenarnya. Nah itu saya mau nanya. Zaman sekarang orang-orang kan juga aware ya dengan inner child. Benar Mas Hamzah sendiri, inner child itu sebenarnya apa sih? Karena inner child itu kan tiap orang itu kan berbeda-beda ya. Inner childnya Pak Ivan, ya kan, Bu Pero, Pak Jaya, ya kan, Mr. Sanjeev, ya kan, pasti berbeda-beda. Nah, Gimana Mas Hamzah? Oke, jawabannya ada di slide berikut. Oke. Nah, jadi di sini ada bapak-bapak nih masih main Tamiya, masih main-mainan dan sebagainya. Nah, ini kita sebutnya sebagai inner child gitu ya, semua. Jadi sebenarnya inner child itu menggambarkan sifat kekanak-kanakan kita dulu yang belum kesampaian. Dan ini pasti ada di semua manusia.
Nah, tapi lebih banyak inner child biasanya jatuh ke laki-laki. Jadi mungkin dulu waktu kecil kita nggak bisa beli Tamiya atau beli mainan, ya. Akhirnya udah kerja punya uang, bangkit lagi nih kemauan kita dulu gitu ya. Nah, kalau untuk perempuan biasanya mungkin sering masak sama ibunya ya gitu ya, masak-masakan. Akhirnya nanti ketika sudah dewasa jadi chef dan sebagainya, ingat masa kecil dulu bersama gitu ya. Mas, Iya, Mas, kalau perempuan itu hobi shoppingnya itu dari inner child ada kaitannya nggak sih? ada beberapa ya. Cuma tergantung dari inner child-nya. Oke. Nah jadi kebanyakan didominasi inner child tuh biasanya sih orang pria ya, tadi saya bilang. Oke. Udah selesai. Oke, mati. Oke. Jadi gitu ya. Nah ini dia. Jadi sebelum jadi kita samakan dulu perspektif kita masing-masing di sini. Jadi di sini kita ngebahas inner child itu sebenarnya ada baik, ada buruk ya. Cuma kita bahas yang baiknya aja ya. Dan juga inner child yang saya bahas ini lebih ke tahap perkembangan anak gitu ya. Dan dalam interior gitu ya. Nah, yang pertama itu pasti kita punya namanya kognitif, afektif, dan psikomotorik gitu ya. Nah, di sini masing-masingnya. Hal ini yang bisa kita terapkan lah sama anak-anak kita ketika kita nanti sudah ya mungkin sudah ada anak gitu ya. Nah, sekarang kaitannya dengan interior apa ya? Apa nih kaitannya? Oke, kita bisa next. Nah, kaitannya dengan pemilihan kamar karena kegiatan anak-anak kebanyakan di kamar ya. Dia playful di kamar, dia mengerjakan segala sesuatu di kamar dan sebagainya. Kita kupas tuntas dari warna dulu. Ini adalah warna-warna yang bagus diterapkan di kamar anak sehingga ketika dia besar bisa dapat inner child yang positif gitu ya. Yang pertama adalah warna biru. Kenapa nih pastikan warna biru ya? Ada efek psikologisnya ya warna biru ya? Iya, Apa itu benar Mas? sekali. Jadi memberikan ketenangan dan mendorong kegiatan intelektual. Nah, jadi kalau anaknya mau lebih kreatif ya, blue, lebih gampang mencerna, biasanya kita bisa arahkan ke desain-desain berikut. Jadi biru itu bukan berarti semuanya biru ya gitu. Dan biru itu cakupannya luas. Mungkin ada yang dikombinasikan dengan warna putih, ada yang dikombinasikan dengan warna abu-abu dan sebagainya. Nah, biasanya area yang berwarna biru ini kita letakkannya di tempat dia belajar gitu ya. Nah, jadi dia lebih tenang dalam belajar, lebih rileks dan juga yang dicerna itu masuk ke otak. Nah, itu secara psikologi ya dari warna, kita main psikologi warna. Oke. Pertama biru, yang kedua warna apa lagi? Yang kedua itu adalah warna hijau. Warna hijau sendiri nih ya, memiliki sifat mirip dengan warna biru. Gitu ya. Tapi di sebuah penelitian, warna hijau mampu meningkatkan kekuatan membaca anak. Fokus lah ibaratnya. Jadi gara-gara ketenangan tadi gitu ya, terus dengan pemaduan warna hijau, anak-anak jadi lebih fokus membacanya gitu. Ini sudah real secara scope gitu ya dari warna. Nah, contoh desainnya seperti apa sih? Nah, ini berikut contoh-contoh desainnya. Gitu. Sekali lagi ya, kita bisa kombinasikan ya area-area mana yang mau kita warnakan hijau gitu ya. Tentunya bisa dikombin dengan warna putih, warna coklat dari lantai gitu ya. Beberapa mungkin rumput-rumputan atau vertikal ya. Kita bisa lihat vertikal ini ada di atas ya. Makasih Mas promosinya Mas. Sama-sama. Gitu ya. Jadi tadi ya warna hijau tuh ternyata bisa meningkatkan kemampuan membaca anak gitu. Kalau warna biru tadi meningkatkan fokus ya dan kecerdasan anak dalam belajar. Nah, kita bisa lanjut lagi nih, masih warna lagi ya. Next. Nah, warna putih. Warna putih ini spesial ya. Jadi selain dia tadi ya, selain dia memiliki kemampuan untuk membuat ruangan terang, dia juga mampu membuat ruangan lebih luas. Gitu. Jadi meskipun kalau ruangan kecil nih, biasanya saya idenya kalau membuat desain interior, saya pakai dominan warna putih. Secara nggak langsung mata kita melihat warna putih itu jadi terkesan luas. Itu bisa dicoba ya, bisa dipraktekkan langsung. Nah, terus juga warna putih akan menunjukkan perasaan tenang dan beristirahatnya lebih rileks. Jangan tiba-tiba kita warna cat kamar warna merah. Warna merah itu buat keberanian, emosi ya. Jadi dia nggak tenang tegang gitu. Oh jadi gini, kalau misalnya kamar anaknya itu backgroundnya putih, jadi dia lebih kalem ya. Oh gitu. Lebih Tapi relax kalau- lah. Lebih relax ya. Oke.
Jadi kalau misalnya kita punya anak yang ada masalah dengan hyperaktif gitu kan, bisa dikasih yang warna putih, menenangkan hatinya ya. Tapi kalau kita menempatkan anak yang hiperaktif itu di ruangan yang merah atau yang kuning, itu kamar itu pasti akan hancur lebur ya. Sebenarnya kuning enggak ya? Kalau merah itu sebenarnya ada risetnya, warna merah itu bisa naikin tekanan darah secara nggak langsung. Kalau kita lihat terus-terusan. Oh, menarik. Warna yang netral itu sebenarnya biru, putih, hijau ya. Oh, I see. Ini dalam interior ya, psikologi. Oke, cakep mas. Oke, nah ini contoh-contohnya ya. Tadi saya bilang putih ya, bukan berarti semuanya full putih. Jadi ada perpaduan dari warna kayu, perpaduan warna dominan gitu ya. Kayak ini ada warna biru tiba-tiba seperti ini. Jadi ciptakan suasana yang lebih tenang. Kalau kita masuk ke area ini, walaupun kamarnya kecil, pasti kelihatannya akan luas dan lebih rileks biasanya. Oke, bisa next. Nah, ini buat kamar cewek. Kamar warna pink, teman-teman ya. Menciptakan suasana feminin. Biasanya kalau buat anak-anak perempuan nih, teman-teman, gitu ya. Memberikan kesan teduh dan membuat suasana lebih nyaman. Kalau secara psikologisnya akan membantu membuat anak-anak lebih tenang. Tapi pinknya yang soft ya, pinknya jangan pink terus. Pink Panther. Pink Panther masih enak. Kalau ada anak cowok tapi sukanya warna pink itu bagaimana mas itu mas? Sebenarnya tidak salah. Salah kan ya? Mungkin taste dia lebih ke sana. Tapi nggak perlu dibawa ke terapi ya? Tidak perlu. Misalnya ada anak cowok yang suka warna pink itu Benar, aman ya? kecuali yang lainnya di luar warna pink tadi. Nah itu baru. Seperti itu pasti. Sebenarnya warna itu nggak salah. Cuman kenapa warna pink diintikan dengan wanita ya? Karena wanita lebih banyak yang suka ini kan. Laki-laki biasanya apa sih paling hitam, putih, biru, hijau. Seperti itu. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi contohnya perpaduan warna-warnanya juga teman-teman. Jadi ini bisa membuat psikologi anak lebih tenang, lebih enak, enjoy di kamar. Jadi dia betah lah di kamar. Termasuk warna pilihan furniture ya mas ya? Benar juga. Jadi warna-warna ini bisa diterapin gak cuma di cat. Jadi bisa di furniture-nya, bisa di kasurnya dan sebagainya. Yang penting dikombinasikan. Siap. Kita next lagi ya. Nah, warna kuning tadi Mas Steven bilang nih. Kuning menarik. Jadi kuning ini memberikan suasana ceria buat anak gitu ya. Kalau dalam psikologi menghasilkan hormon serotonin ya, yaitu hormon yang memberikan rasa bahagia. Ini udah fix gitu ya. Jadi kalau anaknya suka ngurung, kasih aja di sudut-sudut satu warna kuning atau semuanya. Misalnya satu warna putih di sudut yang beberapa tuh warnanya kuning atau di furniture-nya warnanya kuning seperti itu. Nah ini menurut psikologi ya, jadi bisa menumbuhin hormon serotonin ya, yaitu hormon yang membawa rasa bahagia dan nyaman. Pemilihan warna kuning pada kamar. Sama yang seperti saya bilang tadi, bukan berarti semuanya warna kuning, jadi kita bisa kombinasikan seperti itu. Nah jadi di sini kita bisa lihat ya Pak Steven ya, kalau anak seperti ini kita harus kasihnya seperti apa sih gitu ya. Jadi kita bisa sesuaikan dengan ciri khas anak itu gitu ya. Kalau tiba-tiba kita cat warna hitam, warna merah, atau ternyata dia anaknya suka murung dan sebagainya, kita kasih warna kalem, dia makin murung gitu. Mungkin kita bisa kasih warna kuning. Oke, lalu next. Tadi warna. Sekarang apa sih yang harus diperhatikan di kamar anak gitu ya Mas? Yang pertama itu pemilihan barang. Jangan berikan barang-barang yang bersudut lancip, karena anak-anak itu nggak tahu bakal jatuh, bakal kesandung dan sebagainya. Contoh sudut lancip itu apa? Misalnya meja kita buatnya adu manis, di ujungnya tuh nggak didempul gitu, nggak dibending ya. Itu kalau anak-anak kejedot. Yang kedua adalah pemilihan kaki-kaki dari furniture kita. Nah biasanya kaki-kaki kayak gini nih, ini standarnya kita pasti buat lebih masuk gitu ya. Biar nanti kalau anak-anak lari-lari ya dia nggak ketendang, biar anak-anak jalan jempolnya nggak kena lemari gitu. Sakitnya luar biasa pasti. Saya sering. Lalu sediakan area storage. Jadi kenapa kita harus menyediakan area storage? Jadi dari sekarang biar inner child-nya berkesan bagus nanti di kemudian hari. Karena inner child yang bagus pasti kan dari awal itu sudah dibentuk. Jadi ketika dewasa kalau dia terbiasa rapi, pasti dewasanya rapi. Karena dia dari kecil inner child-nya, oh saya sama bapak saya biasa rapi. Jadi kita ngeliat gak rapi, ya dia rapi. Sampai sekarang saya nggak rapi, berarti masa kecil saya kurang rapi. Memang nggak ada storage sih di kamar saya. Benar masuk Mas Hamzah. Thank you koreksinya. Tapi udah terlambat nggak rapi. Masih bisa. Masih bisa ya? Terapi berarti saya. Buat keturunan
ada lebih baik. Nah, jadi tadi ya sediakan area storage. Jadi kalau rekan-rekan lihat semua, itu gambar-gambar saya ini ada area storage tadi ya. Nah, jadi anak-anak bisa playful, dia juga bisa belajar tanggung jawab dalam mengelola mainannya, mengelola hal-hal yang ada di kamarnya. Sehingga inner child-nya terbentuk dari awal dan ketika dewasa mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik seperti itu. Lalu apalagi area belajar ya, udah pasti ya dia butuh area. Ini masuk area belajar juga ya. Jadi dia di sini bisa mengembangkan motorik dan sebagainya. Lalu area desk dan juga area-area yang memang dia untuk berkegiatan ya. Area bermain ya. Ini juga masuk area bermain, nggak harus ada perosotan. Tapi kalau pengen coba perosotan bisa ke Arkres. Mas, saya ada pertanyaan. Oke, silakan. Tapi ini kan zaman tahun berapa ya? Karena kalau kita lihat generasi yang sekarang, anak-anak itu, mereka nggak mau main begini ya. Maunya apa? HP. Gadget. Gadget time. Nah, itu gimana itu? Biasanya memang dikasih waktu sih. Saya dapat pengalaman dari Ibu Rina dan dari masyarakat Tionghoa ya. Mereka itu kalau di sana Pak, anak itu dikasih main HP itu 1 jam cuma sehari. Habis itu dia lebih bermainnya sama ayahnya biasanya kan. Kan 0 sampai 12 tahun tuh mereka harus main sama ayahnya. Biar mereka tahu nih hal-hal seru apa aja sih. Nah kebanyakan kenapa seperti itu Mas Steven menurut saya? Karena orang tua nggak mau capek biasanya. Aduh nangis nggak mau capek kasih HP. Nah itu sebenarnya membuat inner child yang tidak baik ke depannya. Sebenarnya ya. Kalau sudah terjadi bisa diperbaiki masih panjang. Jadi itu tadi Mas jawab. Noted. Jadi nggak semua hal itu kita dengan HP sudah tenang kan. Kalau nangis ya kita tanya, kita ajak main yang ini, yang sore-sore sini, main bola, main apa. Nah, terus area bermain selain perosotan tadi ini juga masuk area bermain ya. Dia bisa koleksi mainannya, dia bisa memainkan Lego dan sebagainya. Jadi ini adalah satu kebutuhan yang harus terjadi di kamar anak. Biar apa? Biar inner child-nya biasa dari awal. Ini baru kamar anak. Kalau saya bahas yang lain, kita nggak kelar-kelar. Kalau untuk kamar bapaknya, supaya membangkitkan inner child si bapak itu gimana? Oh ini ada. Next. Ini dia, bangkitkan inner child si bapak ya. Oh Jimmy setuju sama kamar yang kayak begini? Tinggal minta sama Kak Jenny. Yang nggak tampak tuh ya Bang. Oh maksudnya hidden room? Oh itu di topik pembicaraan. Biasanya isinya kulkas-kulkas, ada apa gitu. Ada minuman asik gitu ya? Nah, tadi buat anak, sekarang ini buat bapak. Jadi tadi saya ulang lagi, kalau buat anak-anak yang pertama kita harus sekolah, menurut saya yang paling penting adalah bedroomnya, area bedroom mereka. Jadi di mana kegiatan itu sering mereka lakukan di situ. Kalau kita kerjakan anak-anak pulang sekolah pasti di bedroomnya kan. Nah, itu yang harus dilakukan. Kalau buat bapaknya, ini sudah cukup ya. Jadi bapaknya biasanya cuma duduk, ngeliatin mainan setengah jam, udah moodnya bangkit lagi biasanya. Ini me time-nya bapak-bapak ya? Tanya bapak-bapak. Yang bikin bapak-bapak kalem itu di ruangan kayak begini. Ada kayak gini, jangan takut tidak akan depresi bapak-bapak ya. Saya jamin. Nah terus ada gaming juga ya. Gitu. Kalau bapak dikasih game aja, gak bakal pernah keluar ya. Di kamar aja pasti. Jadi ini salah satu bentuk inner child dalam diri kita kalau sudah dewasa. Kalau kita lihat nih, misalnya orang awam melihat, kok bapak-bapak kasih beri mainan, ya inner child kita gak kesampaian. Kan inner child selalu ada kan, dari dulu sampai sekarang gitu. Bahkan kakek-kakek pun masih banyak yang mengoleksi inner child mereka gitu ya. Entah makanan jadul atau apa. Dan itu tadi yang saya mention di awal Mas. Karena kalau inner child ini kalau tidak dieksplor, apa yang terjadi? Orang tersebut akan rentan untuk terkena penyakit depresi. Benar, Penyakit mental itu yang sekian banyaknya mereka akan terkena itu karena ada sesuatu yang mereka pendam di dalam dan itu nggak dieksplor, nggak dikeluarin. Jadi segala sesuatu yang kita pendam itu kan akan menjadi racun ya. Benar sekali pasti. Ya kan Mas Amar? Jadi baiknya dieksplor, dikeluarin. Dicari tahu, ya duri dalam daging exactly. You got the point. Benar sekali Pak Steven. Jadi ini salah satu bentuk healingnya juga ya. Jadi mungkin buat ibu-ibu, kalau ada yang suka ini suaminya, ini healingnya mereka. Mungkin ibu-ibu healingnya beda lagi kan. Menurut saya belanja juga masuk inner child ya. Mungkin dari kecil dia sering diajak ayahnya gitu ya, berbelanja dan sebagainya. Itu masuk juga seperti itu. Nah jadi ini bagian dari inner child yang ada dalam diri kita. Nah itu penjelasan saya. Sekarang kita masuk ke studio ya. Akhirnya. Oke. Nah, di sini ada bapak-bapak pusing sama ada orang lompat. Ngapain nih? Yang pertama,
Kita bahas dulu latar belakangnya ya. Jadi bapak-bapak musik ini sebenarnya dia adalah seorang desainer, mau arsitek, mau interior, bebas. Dia menggunakan SketchUp, tapi dia kepusingan. Dia punya satu project gitu ya. Dan dia mau pakai produk dari lokal, tapi bingung di mana nyari 3D-nya, di mana informasi belinya, di mana cara pengaturan dan pengaplikasiannya. Dia stres. Di sini adalah penjelasan dari Studio. Nah, sebelum ada Studio, supplier UMKM dan proyek tuh mundar-mandir dulu nih rekan-rekan. Misalnya dari supplier UMKM, dia ke proyek, di proyek minta revisi, dia balik lagi ke sini, dari sini minta revisi, balik lagi ke situ. Akhirnya nggak ada yang menjembatani ya. Akhirnya apa? Proyeknya lama. Itu yang pertama, proyek itu jadi lama banget. Yang kedua adalah text time dalam desainnya. Udah proyeknya lama, desainnya lama. Akhirnya apa? Pusing ya gitu. Akhirnya yang dipakai itu barang-barang yang itu aja, yang dia punya 3D-nya gitu. Nah itu yang mau kita capai. Studio itu mau jadi jembatannya si interior desain dan arsitek. Buat kemana? Buat kenalin ke supplier, barang-barang supplier ada apa aja sih yang dipakai oleh interior desain dan arsitek gitu ya. Tentunya nanti endingnya kemana? Endingnya adalah ke project real dan customer ya. Oke, boleh next. Sekarang coba kita bayangkan ya teman-teman ya. Kalau kita lagi diskusi dengan klien ya. Jadi ini yang bewokan kayak saya adalah kliennya. Yang ini adalah interior design. Mirip. Tinggal tasnya aja pasti. Nah, si interior design ini dulu kita ke rumah pas ngukur, pasti kita nanti di sini ada kursi, di sini ada kitchen, di sini ada apa. Tapi kalau untuk customer yang nggak bisa membayangkan gimana caranya, dia cuma bengong aja. Iya. Akhirnya apa? Revisi banyak, kita nggak tahu kemauan customer, terus supplier yang mau ditaruh untuk barang di situ tuh nggak tahu dan sebagainya. Nah bayangkan sekarang udah ada plugin di SketchUp gratis, bisa langsung memproyeksikan kayak gini. Jadi sambil kita meeting ke customer, kita bisa sambil ngedesain juga, gitu ya. Itu lebih enak banget ya. Nah, kayak gimana sih kira-kira? Nah, ini saya ada video sedikit, mungkin boleh dibantu disetel. Ya, sebentar ya teman-teman. Jadi overall Studio itu sebenarnya adalah plugin SketchUp gratis yang pengen mempertemukan antara supplier dengan interior design dan arsitek, sehingga interior design dan arsitek bisa pakai produknya supplier, mereka bisa pilih untuk projectnya seperti itu. Nah ini dikit lagi akan disetel. Tadinya saya mau live design, cuma tidak memungkinkan, jadi saya bawa ini aja ya. Thank you. Oke, Arfan, selamat datang. Silakan duduk Pak, masih banyak kursi tersedia di depan. Videonya bisa. Ya sambil menunggu video tadi, kita sebenarnya nyiapin 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ini masing-masing ada hadiah GoPay-nya 50.000 teman-teman. Boleh nggak? Saya boleh nggak? Kita panitia nggak bisa. Oh nggak boleh. Kita yang ngasih pertanyaan Pak nanti. Lumayan buat ngopi. Iya buat ngopi. Malam gini. Nah oke, ini dia pluginnya ya. Jadi nomor endless browsing kita sudah ada, sekarang udah ada 4.000 ya, udah 3.000 lagi. Adgas, nah seperti ini ya, ini desain di SketchUp-nya, gimana cara aplikasinya, tinggal klik, langsung klik, langsung klik, lebih gampang. Mau pakai Taco, mau pakai Hand Studio dan sebagainya, bisa. Mau pakai Propan, Adgas, kulit batu, ini juga yang Propan. Oh, tinggal klik, udah ada brandnya, udah ada mereknya, udah ada tipenya. Ada harganya pula? Ada harganya bisa, ada RAB. Jadi bisa aktif ya dari satu plugin. Sebentar Pak, saya hidup, oke, gak apa-apa. Jadi cara downloadnya gampang, tinggal buka www.studio.com. Setelah itu tinggal isi data diri, langsung bisa download gratis ya. Nah, kalau mau coba di sini udah ada apa aja? Kita udah ada Propan, Taco, Aika, Hero, Splendor, kita udah ada Akras, kulit batu, udah banyak deh pokoknya. Bisa teman-teman coba di sini. Belum juga masuk di sini teman-teman. Jadi bisa dilihat sekali lagi, pengaplikasiannya sangat mudah ya. Mungkin teman-teman ingat dulu pas Inner Child yang namanya The Sims. Nah ini Inner Child kita sekarang ini. Ini gratis ya. Flexitel belum Pak? Flexitel, nanti akan masuk. Nanti akan masuk. Pak, closing hari ini dapat diskon Pak. Lonceng? Ada lonceng. Nggak ada. Loncengnya saya. Jadi studio ini buatan dekor rumah ya teman-teman ya. Kita pengen menjembatani antara interior design dengan supplier yang ujung-ujungnya nanti akan ke end customer. Cara downloadnya tadi gampang, tinggal buka www.studio.com. Itu download gratis, langsung install di SketchUp, bisa langsung dipakai. Gitu ya. Kita
Kita ulang sekali lagi. Seperti itu. Penggunanya sekarang sudah ada 11.000 user aktif. Sebulan 11.000 orang yang pakai. Bayangin, misalnya produk kulit batu atau Artgrass dipakai 11.000 orang dalam sebulan. Dan tentunya akan terus bertumbuh ya. Kita targetnya mau di 20.000 gitu ya untuk tahun ini. Seperti itu. Dan juga enaknya dengan Studio, teman-teman supplier juga bisa tahu bulan ini nih yang sering dipakai apa sih? Misalnya warna coklat, warna merah, warna kuning. Berarti belum boleh salaman. Jadi kita Belum bisa boleh. support ke teman-teman supplier. Kan sebelum diajak Biar makan. bisa siapin stok-stoknya. Benar. Iya. Nah, oke. Paling itu aja Pak Steven dari saya. Mungkin Kita bisa masuk ke sesi Q&A mungkin. Silakan, dari Pak Steven. teman-teman yang ada di audience. Tanya jawab, boleh inner child, boleh Studio, boleh Artgrass, boleh kulit batu, bebas. Mau tanya Mas Hamzah tinggal di mana juga boleh. Silakan Bu. Status. Selamat malam, nama saya Ria. Pertanyaan pertama, Studio ini upgrade dari Soma atau bukan? Terus yang kedua, sebelumnya kan saya pernah pakai Soma. Nah itu terkadang ada beberapa furnitur yang out of stock. Nah kalau misalkan dari klien mau pakai itu, apakah kita konfirmasi ke DEC-nya atau bagaimana? Sorry. Terima kasih. Terima kasih Bu. Siapa tadi Bu? Bu Mia. Oh Ria, Bu Ria ya. Oke, terima kasih Bu Ria. Boleh tepuk tangan buat Bu Ria. Terima kasih. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan pertama, Bu Ria, ini dulu memang namanya Soma. Terima kasih sudah menggunakan Bu Ria. Oke, nah ini adalah salah satu contoh usernya ya. Sekarang namanya Studio. Nah, sekarang ini upgrade-annya lebih bagus lagi Bu. Jadi kalau tadi stok, memang kalau stok habis biasanya kita akan ada inden. Nanti ketika Ibu check out dia ada tulisannya tuh. Inden 1 minggu atau 2 minggu, jadi seperti itu. Nah, yang kedua adalah sekarang kalau produk supplier, contoh Ibu ingin membeli Artgrass, Ibu tinggal visit brand page di produk info, nanti akan ada nomor telepon dan bisa belinya di mana. Nanti Ibu langsung bisa hubungi Intan, langsung bisa hubungi Tako, langsung bisa hubungi Propan dan sebagainya. Gitu. Sekarang lebih enak lagi. Apakah menjawab? Ya, selamat Bu Ria mendapatkan GoPay 50.000. Nanti kita nomornya Bu. Masih ada 2 lagi, ayo bisa Artgrass, bisa kulit batu, bisa Studio, bisa inner child tadi ya. Mau nanya nggak apa-apa, mau ditanya juga nggak apa-apa. Dari Ko Jimmy, Kak Viro ada pertanyaan. Dapat saldo loh, gue. GoPay. Arfan, apakah ada pertanyaan? Ini sayang, kita masih ada 100.000 lagi ya. Kak Julius mungkin pertanyaan. Inner child, pertanyaan inner child. Bajunya bagus ini, saya suka bajunya ini. Pasti inner child-nya ini. Kalau untuk bagian ini, saya Julius untuk Numan Jakarta. Mau pertanyaan mungkin untuk kalau kita masa inner child ya. Inner child itu kan lagi tadi udah dari sistem warna, dekorasi tempat. Ada gak yang bisa jadi pengaruh untuk kedepannya lagi selain itu? Kalau misalnya mungkin tata letak sekarang tuh feng shui lah. Masuk gak juga seperti itu? Ya. Oke, thank you Pak Julius. Bahasa feng shui mengerikan, tapi untuk saya bisa sedikit. Oke, sebenarnya kalau dari feng shui itu kepercayaan ya Pak ya. Jadi ada yang memang, jadi manusia itu punya otaknya hebat. Kalau dia percaya sesuatu itu bisa terjadi. Sugesti namanya. Nah, jadi kalau memang dia percaya feng shui itu bakal mengubah diri dia, maka dia akan terjadi benar seperti itu. Itu kekuatan otak manusia. Namanya sugesti. Nah, cuman kalau dalam interior sebenarnya lebih ke tata letaknya aja ya. Jadi kayak tadi mungkin saya bilang peletakan misalnya gini deh Pak. Peletakan bedhead anak, kepala tempat tidur, kenapa nggak boleh barengan dengan pintu masuk? Misalnya pintu masuk di sini, nah ini bedheadnya di sini, gitu. Kenapa gitu ya? Terus berdempetan gitu dengan pintu masuk. Karena kalau kita mikir logika, misalnya terjadi sesuatu perampok lah misalnya, dia buka pintu itu kita nggak bisa siap-siap, udah langsung dihantam gitu. Nah kalau feng shui kan nggak jadi gitu. Tes sorry. Dari feng shui biasanya ngajarinnya kalau dari pintu kita buatnya tuh di rada jauh dari pintu di seberangnya. Jadi jika terjadi sesuatu ya kita bisa siap-siap. Anak kecil pun bisa teriak dulu gitu kan, seperti itu. Nah mungkin efeknya lebih ke
peraturan-peraturan yang ada di interiornya sih buat tata letaknya. Tapi kalau untuk kepercayaan jika naruh ini bakal seperti ini, itu tergantung masing-masing. Cuman kalau ngaruh ke inner child, beberapa ada yang ngaruh, beberapa ada yang nggak ngaruh. Yang lebih ngaruh lagi ke inner child itu sebenarnya lingkungan sih. Itu sangat ngaruh banget. Itu sih menurut saya. Semoga terjawab ya. Selamat dapat gope. Masih ada lagi nggak? Satu lagi, masih benar pertanyaannya, silakan. Jangan saya. Mr. Sanjeev, do you have a question? Here's a reward, 50K. Mr. VJ nggak punya GoPay katanya. Nggak ada GoPay, punyanya IndiPay. No, you do have GoPay, right? You don't? Yes. Oh, I feel bad for you. It's okay, you can download it now. Pak Jaya, tanya dong. Pak Jaya mau diri undur diri. Ini duitnya kalau nggak dibagikan nanti jadi duit hitam. Harus dikasih. Sebenarnya yang di luar sini juga boleh loh, nggak cuma pesan. Oh iya, siapa mungkin banyak? Nggak mau, dia udah geleng-geleng dia. Pak Jaya kalau hadiahnya martabak manis baru mau ya? Ya, saya udah tahu nih sukanya bapak ini. Mau rasa apa Pak? Martabak manis coklat. Oke, Pak Sipan apa mau kita simpan aja gocapnya? Kita makan ramen nanti kali. Oke, kalau gitu sekian dari saya. Sebelumnya terima kasih banyak. Semoga materi yang saya sampaikan berguna gitu ya buat teman-teman. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang sudah hadir dan sudah mendengarkan presentasi kami. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa berkunjung ke booth kami di Hall 5A Argres karena banyak permainan seru sama juga pokoknya happy deh. Kalau main ke booth kami nggak mesti harus beli, cuman berkunjung aja, just feel happy, be happy. Thank you so much. Merasakan. Terima kasih Mas Hamzah, terima kasih Bu Rina sama Bu Intan sebagai 3 narasumber kita malam ini. Salam sehat selalu dan sukses.